Selamat pagi, Pak. Silakan. Oke, sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, saya minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Masih semangat? Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Semangat pagi. Luar biasa. Semangat pagi. Luar biasa. Pelajaran kita mulai. Kita cek hadiran dulu, absensi dulu. Baik, Ada, Pak. Bereslam, Ada, Pak. Sunya, Ada, Pak. Jebarus, Ada, Seda, Pak. Lemin, Ada, Pak. Jehaman, Ada, Pak. Putri, Ada, Pak. Kasih, Ada, Pak. Betik, Ada, Pak. Erek. Pak Kaki. Oke, terima kasih. Kegiatan pembelajaran kita hari ini kita sama-sama lihat. Coba satu orang baca. Saya minta satu orang untuk baca tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran mengetahui beberapa konsep tentang ilmu sejarah dan manfaat belajar ilmu sejarah. Oke. Mengetahui beberapa konsep tentang ilmu sejarah dan manfaat ilmu sejarah. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih lanjut berkaitan dengan sejarah, konsep sejarah dan manfaat belajar sejarah, saya mau tanya dulu. Kira-kira pemahaman kalian berkaitan dengan sejarah itu apa? Coba angkat tangan. Silakan. Peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau. Oke, siapa lagi? Peristiwa yang terjadi di masa lampau, masa kini dan masa yang akan datang. Baik, terima kasih. Semua jawabannya itu benar. Masih semangat? Masih, Pak. Masih semangat? Masih, Pak. Untuk lebih semangat lagi, saya minta bantuan satu orang untuk pimpin ice speaking. Pimpin dulu. Halo teman-teman, kalian masih semangat ya? Masih. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat satu. Semangat dua. Semangat tiga. Semangat. Semangat. Semangat kita. Konsentrasi. Konsentrasi siap. Terima kasih. Silakan. Oke. Terima kasih khususnya untuk sudah memimpin kita dalam ice speaking hari ini. Sudah memberikan semangat untuk kita. Terus kegiatan berikut kita mengenal lebih dalam lagi tentang ilmu sejarah. Tadi di situ kita sudah mengenal apa itu sejarah, ya. Ada dari berbagai bahasa, ya. Coba baca yang pertama itu. Coba. Sejarah berasal dari bahasa Arab atau pohon, merujuk pada silsilah, terutama silsilah raja atau dinasti pada masa lalu. Terima kasih. Itu berkaitan dengan pengertian sejarah menurut bahasa Arab. Yang mengatakan bahwa pohon atau merujuk pada silsilah, ya, terutama silsilah raja atau dinasti pada masa lalu. Jadi mereka mengambil kesimpulan bahwa sejarah itu adalah seperti pohon. Yang berikut kita mengenal
ada yang namanya penelitian sejarah. Penelitian sejarah. Kita mengambil kesimpulan apa yang disampaikan oleh Muhammad Yamin bahwa sejarah itu adalah hasil penyelidikan, ya, yang sudah diverifikasi kebenarannya. Sebelum kita lanjut, ya, itu menurut para ahli. Kira-kira menurut kalian, ya, menurut pendapat kalian secara umum sejarah itu apa? Coba. Itu menurut mereka bahwa sejarah itu seperti itu. Sedangkan menurut kalian sejarah itu apa? Motivasi. Siapa lagi? Semangat. Siapa lagi? Ya. Sejarah merupakan peristiwa yang tidak bisa diulang kembali. Coba di bagian sini. Kira-kira sejarah itu menurut kalian apa? Coba. Kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lampau. Oke. Semua jawaban itu benar. Ya. Kita meluruskan saja, Pak Guru hanya meluruskan saja pengertian sejarah secara umum. Ya. Coba baca satu-satu orang. Sejarah, jika kita simpulkan, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa terjadi yang terjadi di dalam kehidupan manusia di masa lalu. Di sini kita sudah melihat bahwa sejarah itu adalah sebagai peristiwa. Peristiwa dalam artian peristiwa itu benar-benar terjadi di masa lampau. Sehingga dari sekali kita belajar sejarah, maka dari itu kita bisa mengetahui bagaimana kehidupan manusia pada masa lalu. Di situ kita bisa mengetahui asal usul kehidupan manusia. Bisa paham dulu? Bisa. Sampai di sini bisa paham? Ini berkaitan dengan kegiatan awal kita, berkaitan dengan pengertian sejarah. Sebelum kita mengenal yang namanya konsep-konsep sejarah. Oke, yang berikut kita masuk di ciri-ciri utama sejarah. Ciri-ciri utama sejarah itu baca yang pertama. Satu orang. Peristiwa yang abadi. Artinya peristiwa tidak berubah-ubah. Itu ciri utama sejarah. Ya. Ciri utama sejarah dalam artian yang pertama yaitu tidak berubah-ubah atau peristiwa yang abadi. Kedua, peristiwa yang unik. Artinya bahwa hanya terjadi satu kejadian, tidak pernah berubah-ubah. Ya. Dalam artian bahwa ia hanya terjadi satu kali. Ya, terjadi satu kali. Contoh ketiga, peristiwa yang penting. Dalam artian bahwa peristiwa yang penting dan dijadikan momentum yang mempunyai arti dalam menentukan kehidupan orang banyak. Artinya bahwa peristiwa ini menjadi peristiwa sejarah itu merupakan peristiwa yang penting karena itu menjadi momen dalam diri seseorang. Bisa paham itu? Momen itu adalah momen pengalaman itu yang berkaitan dengan ciri-ciri utama sejarah. Kita masuk yang berikut, itu ruang lingkup sejarah. Sejarah sebagai peristiwa kejadian yang terjadi di masa lampau. Kita sudah mengetahui bahwa sejarah itu adalah suatu kejadian yang terjadi di masa lampau yang punya tujuan untuk memberikan motivasi untuk masa yang akan datang. Ada isi pidato dari Insinyur Soekarno bahwa jangan sekali-sekali melupakan sejarah karena sejarah itu adalah motivasi. Itu yang pertama tadi adalah sejarah sebagai peristiwa. Yang kedua, sejarah sebagai kisah. Artinya bahwa peristiwa sejarah meninggalkan jejak rekam yang kemudian direkonstruksi kembali sebagai kisah. Dia meninggalkan jejak-jejak sejarah, jejak-jejak yang menentukan bahwa para peneliti mampu untuk menceritakan sejarah, mampu untuk merekonstruksi kembali. Yang kedua, sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu dalam artian bahwa sejarah itu juga memberikan informasi untuk kita yang masa yang akan datang. Dalam artian kita bisa mengetahui di ilmu sejarah, kita bisa mengetahui bagaimana kehidupan manusia di masa lalu. Bisa paham itu? Bisa. Dan yang berikut, sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni, kemampuan menulis yang baik dan juga menarik mengenai suatu kisah atau peristiwa yang terjadi di masa lalu. Sejarah sebagai seni dalam artian bahwa seorang peneliti, ya, atau seorang sejarawan, dia harus mampu menuliskan gaya bahasanya dalam
penulisan sejarah atau sebuah peristiwa. Kita harus memiliki kemampuan untuk menulis yang baik, yang mudah dipahami, sehingga nanti di pertemuan kali berikutnya kita bisa mengetahui itu semua di dalam proses penelitian sejarah. Nanti kita bahas juga bagaimana struktur dalam proses penelitian sejarah. Sehingga di situ kita bisa mengetahui bahwa dalam proses penelitian sejarah atau penulisan sejarah kita harus memiliki gaya bahasa yang baik. Bisa pahami? Bisa. Masih semangat? Masih semangat? Masih. Kita masuk yang berikut. Konsep manusia, ruang dan waktu. Oke, di sini kita sudah melihat bahwa unsur sejarah yang dalam sejarah itu punya konsep, punya unsur. Ya, di sini yang pertama itu manusia. Di sini kita sudah melihat contohnya, ya, contoh bahwa dalam sebuah peristiwa sejarah itu seperti itu. Nah, yang pertama yaitu manusia. Dalam kehidupan sejarah, ya, dalam kejadian, dalam peristiwa atau sesuatu hal yang terjadi, itu harus ada yang namanya manusia. Dalam artian bahwa kita selalu ingat bahwa tanpa manusia maka tidak ada yang namanya sejarah, tidak ada yang namanya sebuah peristiwa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ruang dalam artian itu berkaitan dengan keadaan geografis atau tempat atau lokasi, ya, gitu ya. Lokasi di mana kejadian itu terjadi, ya. Di mana kira-kira lokasi kejadian itu berkaitan dengan ruang. Dan yang berikutnya itu waktu. Waktunya adalah kira-kira kapan peristiwa itu terjadi. Dia harus menentukan berkaitan dengan 15 kapan peristiwa itu terjadi. Ya, seperti kejadian proklamasi kemerdekaan yaitu pada tanggal 17. Seperti contoh yang pahami? Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Nanti sebentar baru kita rangkumkan semua berkaitan materi kita hari ini. Ya, masih banyak materi kita. Sampai sini bisa pahami? Bisa mengerti? Dari pengertian sejarah, ciri-ciri utama sejarah, ruang lingkup sejarah, nanti kita bahas juga berkaitan dengan cara berpikir sejarah. Ya. Yang kita masuk materi yang berikut, cara berpikir kronologis dalam mempelajari. Kronologis adalah bagaimana alur perjalanan cerita, bagaimana kira-kira proses peristiwa itu terjadi. Itu yang namanya kronologi. Bisa pahami? Di sini kita bisa memahami bahwa kronologis berasal dari bahasa Yunani yaitu kronos, yang artinya waktu, dan logos uraian atau ilmu. Sehingga itu di situ kita bisa mengetahui bahwa kronologis itu adalah waktu atau ilmu. Ya, waktu dalam menentukan sebuah ilmu. Dan yang berikut, ilmu tentang waktu yang membantu menyusun peristiwa secara sesuai urutannya. Kronologis dalam artian bahwa dia membantu para peneliti dalam artian sejarawan, seorang penulis sejarah. Dia membantu untuk bisa menentukan waktu kapan peristiwa itu terjadi. Dan yang berikut agar terhindar dari anakronisme. Bisa pahami? Bisa. Oke. Yang berikut yaitu itu berkaitan dengan anakronisme, ya. Anakronisme. Ya, arti dari anakronisme adalah keracuan waktu antara satu peristiwa sejarah yang satu dengan peristiwa sejarah yang lain. Lokasinya berbeda. Dalam artian bahwa pada saat kita menceritakan suatu peristiwa, kita harus menceritakan sesuai dengan alur kejadian sampai kejadian itu ada yang namanya sebab akibat di dalam proses penulisan sejarah. Tidak boleh juga kita menuliskan sejarah. Contohnya kita menuliskan sejarah tentang Desa Balus Permai. Kita harus membahas berkaitan dengan Desa Balus Permai saja. Jangan membahas tentang Desa Nampang. Itu berkaitan dengan anakronisme. Contohnya sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sehingga dia membahas berkaitan dengan bagaimana sistem atau bagaimana struktur sebelum Indonesia
Indonesia selalu merayakan pada tanggal 17 Agustus itu kita merayakan yang namanya proklamasi kemerdekaan atau hari HUT RI. Hari di mana kita sudah bebas dari yang namanya para penjajah. Dan yang berikut, kota Nagasaki dibom atom oleh sekutu, yaitu pada tanggal 9 Agustus 1945. Dan yang terakhir yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Bisa pahami? Itu berkaitan dengan beberapa peristiwa atau kejadian yang terjadi di Indonesia. Oke. Yang berikutnya itu cara berpikir diakronik. Diakronik ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu melintas atau melampaui, dan kronos yaitu seperti sebelum tadi bahwa kronologis yang punya arti tersendiri menurut bahasa Yunani. Sekarang diakronik adalah sesuatu yang dapat melintas melalui atau melampaui dalam batas waktu. Dia mengatakan jika dalam penulisan sejarah, dalam cerita sejarah itu harus punya yang namanya diakronik. Yang berikut mengajarkan kepada kita untuk lebih teliti dalam mengamati peristiwa sejarah. Diakronik ini adalah kita juga punya istilahnya apa? Lebih teliti dalam menulis sebuah cerita sejarah. Dalam pembatasan waktu, sejarah mengenal priorisasi, yakni mengklarifikasikan peristiwa-peristiwa sejarah dalam tahapan-tahapan pembabakan waktu. Dan yang berikut sinkronik. Ya, coba satu orang baca. Berasal dari bahasa Ibrani yaitu sin. yang artinya dengan. Dan kronos yang artinya waktu. Itu berkaitan dengan sinkronik. Ya. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, sinkronik artinya sebagai segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Itu sinkronik. Berikut. Ini berkaitan dengan perbedaan sinkronik dan diakronik. Oke, sampai sini bisa pahami? Bisa mengerti? Bisa. Nah, mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjut di tugas kelompok. Coba. Mengapa kita penting untuk belajar sejarah? Mengapa kita penting untuk belajar sejarah? Oke. Sekali lagi saya jelaskan bahwa mengapa sebagai tokoh muda, sebagai manusia itu penting untuk belajar sejarah dalam artian bahwa supaya kejadian yang terjadi pada sebelumnya tidak terjadi kembali di masa yang akan datang. Sejarah. Yang kedua, kenapa penting belajar sejarah? Karena supaya kita bisa mengetahui bagaimana asal usul kehidupan manusia. Yang ketiga yaitu sebagai motivasi. Bisa paham itu? Bisa. Yang kedua, ya dong. Kira-kira bagaimana hubungan sejarah dengan seni? Bagaimana hubungan sejarah dengan seni? Tadi kita sudah jelaskan bahwa sejarah itu harus gaya bahasanya itu harus bisa dipahami, bisa dimengerti, dan para pembaca juga harus menikmati apa yang menjadi pembaca. Ya, bacanya harus jelas, tulisannya juga, gaya bahasanya juga harus unik. Bisa mengerti itu? Bisa. Oke. Yang berikut. Apa hubungan sejarah dengan manusia? Sejarah dengan manusia. Tanpa manusia, maka tidak akan ada yang namanya sejarah. Tanpa sejarah, maka kehidupan manusia juga tidak jelas. Karena apa? Tidak mengetahui bagaimana perjalanan hidup saya, bagaimana kira-kira kejadian yang terjadi pada kehidupan saya. Sehingga dari situ, ketika kita memahami bahwa sejarah itu tidak boleh dipisahkan dengan manusia. Karena salah satu kejadian yang terjadi harus ada yang namanya manusia. Untuk lanjutan, kita buatkan dalam bentuk kelompok. Ya, buatkan 3 kelompok untuk membuat suatu peristiwa. Nanti kalian bisa menentukan di situ dalam penulisan sebuah peristiwa atau kejadian, kalian harus juga bisa melihat unsur-unsur sejarah. Bisa paham? Kita buatkan dalam bentuk kelompok.
menyimak apa yang menjadi tulisan mereka. Kira-kira apa yang kalian mau tanyakan sesuai dengan bacaan mereka? Bisa pahami? Silakan. Selamat pagi teman-teman dan Bapak Guru. Selamat pagi. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Para pembawa materi, saya berikan waktu. Kisah Kerajaan Majapahit. Majapahit atau Bilbakita adalah kerajaan. Yang berikut kelompok kedua presentasikan hasil diskusi kalian. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami kepada pembawa materi. Selamat pagi teman-teman dan Bapak Guru. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami tentang sejarah Sumpah Pemuda. Kepada pembawa materi, saya persilakan. Sejarah Sumpah Pemuda pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1949, lahirnya Sumpah Pemuda II yang digagasi oleh Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPI dan dihadiri oleh organisasi pemuda. Rapat pertama ini diselenggarakan di Gedung Katolike Jongenlingen Bon atau KJB Lapangan Banten. Sekian presentasi dari kami. Jika teman-teman belum mengerti atau belum paham tentang sejarah Sumpah Pemuda, kami berikan kesempatan untuk bertanya. Silakan. Mungkin ada pertanyaan. Tentukan 3 unsur penting dalam sejarah Sumpah Pemuda. Oke, baik. Pertanyaan yang sangat bagus. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. 3 unsur penting sejarah yaitu manusia, dihadiri oleh organisasi muda. Yang kedua, ruang, di Gedung Katolike Jongenlingen Bon atau KJB Lapangan Banten. Waktu, pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1949. Apakah jawabannya kurang puas? Tidak. Sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Oke, baik, terima kasih atas presentasi tugas kalian. Yang berikut kalian kembalikan ke posisi seperti ini. Oke. Oke, baik, yang berikut kita simpulkan berkaitan dengan materi kita hari ini. Oke, saya berikan kesempatan kepada kalian untuk menyimpulkan, seseorang untuk menyimpulkan berkaitan materi kita hari ini. Oke, nanti ketika kalian sudah simpulkan, sampaikan itu dan nanti Pak Guru yang menjelaskan berkaitan dengan apa yang kalian simpulkan itu sesuai ini. Ya. Bisa pahami? Kita dapat menunjukkan bahwa tanpa manusia sejarah pun tidak ada. Oke. Siapa lagi? Terima kasih. Ya. Berarti teman kalian sudah memahami bahwa sejarah itu punya arti yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Kesimpulan dari saya tentang sejarah adalah sejarah merupakan
suatu kejadian yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Sebelum kita akhiri, saya memberikan motivasi untuk kalian bahwa penting itu kita harus belajar sejarah. Kalian harus ingat baik-baik bahwa sejarah itu punya 3 unsur yang utama. Yang pertama tadi kita sudah jelaskan, sejarah itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sebuah peristiwa yang memiliki arti yang utama di dalam kehidupan manusia pada masa dulu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Bisa paham itu? Dan yang ketiga tadi ciri-ciri sejarah kita sudah jelaskan. Yang berikut yaitu ruang lingkup sejarah. Dan yang terakhir tadi kita sudah membedakan diakronik dan sinkronik. Sampai sini bisa pahami? Bisa. Sebelum kita akhiri untuk mata pelajaran kita hari ini sampai sini saja. Nanti untuk minggu depan kita bahas berkaitan dengan kehidupan manusia pada masa praaksara dan aksara, ya, praaksara dan aksara. Bisa. Teman-teman dan Bapak Guru, mari siapkan hati dan pikiran kita